banyak sekali melawan dukun santet, mengalahkan dukun santet. Nah, itu menurut Anda itu bagaimana? Ya itu tadi korelasinya ya. Substansinya. Jadi, ya dari yang apa saya katakan tadi, ya secara real pasti orang akan bertanya, mungkin maksud Bapak ke saya, itu benar apa enggak sih? Ada 3 konten berbeda dan per satu konten itu setidaknya saya per 3 kanal ya, per 3 kanal YouTube saya tonton. Dari 3 kanal itu minimal 3 konten saya tonton untuk tahu gitu. Hampir semuanya itu rata, tekniknya sama. Tidak mendiskreditkan, silahkan dinilai dari sisi teknik tadi ya. Menurut saya dari analisa teknik, saya tidak memvonis. Analisa teknik, pengambilan gambar dan segala macamnya, saya simpulkan itu mengarah pada rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padasat TV, malam ini saya kedatangan salah satu jawara dari Madura, Gus Ali Rahman. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik. Jawara itu bagi saya singkatan dari Jawa Madura. Oh, gitu. Karena ya. saya bolak-balik Jawa, Betawi. Ini kan Pulau Jawa. Bolak-balik ke Madura jadi Jawa. Jawara. Oke. Pakai jimat leluhur. Jimat leluhur. Ya, Gus AR ini salah satu punggawa juga ya, menggawangi kanal Jimat Leluhur yang khusus tentang masalah pusaka dan budaya. Pusaka dan budaya, Gus ya. Bersama Gus Yusuf Cokro, salah satu pengurus pusat IPSNU Pagar Nusa ya. Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa ya. Gus Cokro kawan saya mengulik tentang budaya Nusantara, diantaranya sementara ini yang kami konsen tentang pusaka ya, keris dan sebangsanya. Jadi mungkin nanti kalau penasaran bisa dilihat boleh kanal Jimat Leluhur yang khusus mengulik tentang budaya ya, budaya Nusantara, lebih khusus sekarang lebih banyak ke pusaka. Kenapa? Karena banyak salah persepsi orang menilai pusaka ketika bicara keris lebih arahnya kepada hal-hal yang syirik, bekerja sama dengan jin, bid'ah, khurafat, wa ma asbahadzalik gitu. Padahal kita berbicara itu dari sisi artistik dan sejarahnya ya. Banyak sekali tayangan-tayangan di YouTube ya, memburu dukun-dukun santet. Wah, perkelahian di situ terjadi, kemudian mengalahkan. Ini kita tidak sebutlah channel atau siambanya. Ini menurut Anda bagaimana nih? Ya, sebagai sebuah hiburan barangkali sah-sah saja. Karena banyak yang terhibur, termasuk tetangga saya pernah nonton, bahkan sampai dimasukin di layar TV itu. Astagfirullahaladzim, sampai begitu seru-seru amat. Aku mau ketawa. Ya mohon maaf, saya tidak merendahkan. Di sini saya sebagai kreator ya, sebagai orang yang pernah membuat live resmi di televisi nasional, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya butuh persiapan banyak. Pertama ini kalau TV, konsep TV ya. Pertama tadi itu pasien mengadu ke kita, terus kita tindak lanjuti. Ya benar apa tidak dan sebagaimana, dan kita harus survei ke sana. Pertama, survei itu kenapa? Ya itu tadi, orangnya kayak apa, seperti apa, dan bagaimana. Kita kan harus tahu, karena kita harus mengobati orang itu dan membersihkan rumahnya. Kan kita harus tahu realnya. Kedua, peralatan. Karena live, kita harus pakai OB-Fan. OB-Fan itu transmisinya nyampe apa enggak ke pelapa. Tuh. Kedua, jarak rumahnya berapa. Karena nanti itu walaupun nanti ada teknik supranatural juga ya, supaya jin itu tidak kita kurung lah, dalam bahasa kasar kita kurung sehingga dia tidak bisa keluar dari area rumah. Tapi setidaknya bagaimana kita bisa mengurung jin secara total, kita manusia biasa, tapi itu kan hanya upaya. Dan ini kaitannya dengan teknik pengambilan gambar. Bagaimana kalau ini kita terang lari ke belakang studio, ini kan gelap. Kamera apa bisa ngejar dalam kegelapan? Otomatis kita siapkan lampu di sana. Minimal ada 4 kamera dengan 1 Jimmy Jeep dan lampu di setiap titik yang kita duga nanti kemungkinan larinya ke sana. Itu baru dari sisi teknik. Belum lagi tetangga. Tetangga setuju nggak? Karena akan berisik. Mulai dari tetangga yang dekat rumah, ya, kita mintai mereka setuju atau tidak, karena takut berisik. Kalau mengganggu kita kan akan jadi masalah. Kedua, atau mereka malah jadi ketakutan kan? Atau mungkin malah mereka menganggap kampungnya adalah kampung jin. Jadi tetangga juga harus kita mintai, mau atau tidak. Kedua, tentu melalui RT RW sampai nanti ke aparat kepolisian. Sebab tidak mungkin ada satu keramaian seperti itu tidak mendatangkan massa. Maka kami harus mengantongi izin keramaian dari aparat keamanan. Kembali lagi kepada pemburuan, banyak sekali melawan
dukun santet, mengalahkan dukun santet. Nah, itu menurut Anda itu bagaimana? Ya itu tadi korelasinya ya. Substansinya. Jadi, ya dari yang apa saya katakan tadi, ya secara real pasti orang akan bertanya, mungkin maksud Bapak ke saya itu benar apa enggak sih kan gitu. Itu ya. Kasarnya kan ke sana. Saya tidak bisa mengatakan benar atau tidak secara real karena saya tidak ada di lapangan. Saya hanya lihat di YouTube beberapa kali, dan dari beberapa kali tayangan ada 3 konten berbeda, dan per satu konten itu setidaknya saya per 3 kanal ya, per 3 kanal YouTube saya tonton. Dari 3 kanal itu minimal 3 konten saya tonton untuk tahu gitu. Hampir semuanya itu rata, tekniknya sama atau rata-rata sama. Maka dapat disimpulkan kayak tadi itu contoh benar atau tidak. Kita bicara teknik dulu. Umpama nih, malam ini saya datang ke rumah tetangga sampean di belakang ini. Tukang santet tuh ya. Tiba-tiba saya tahu dari mana dia tukang santet. Pertama. Siapa yang mengasih tahu pertama? Memang si paranormal tadi, si YouTuber tadi. Kok dia mengatakan tahu dari mana kalau nggak ada sumber? Terus siapa sumbernya? Valid atau tidak? Kalau tidak akan jadi fitnah. Apakah ketika menjadi fitnah tidak akan ada urusannya dengan hukum? Itu satu dari sisi informasi. Kedua, lah benar yang ngasih tahu itu Pak RT-nya tapi diam-diam umpamanya. Tiba-tiba datang ke sini, Pak RT udah tahu nih diam-diaman ada paranormal atau ustadz mau membombardir tukang santet. Kira-kira tetangga kaget apa tidak? Pasti ya. Pasti kaget ya. Nggak mungkin kayak sekarang kita di studio ini tiba-tiba kita berisik berantem, nggak mungkin tetangga nggak datang, Pak. Itu belum lagi tidak mungkin dari sisi gambar kita kan bisa melihat. Tidak mungkin dia tidak bawa lighting. Artinya bawa lampu apa yang dia pakai. Ya saya sebagai orang ini tahulah gitu. Apakah itu light biasa seperti yang ada di handphone, apa di kamera, atau dia bawa HMI atau mungkin Kinoflow, belum lagi audio. Apakah dia cukup audio pakai clip on? Apakah dia bawa boom mic? Ini apa maksudnya? Berarti dia datang tidak hanya 2 orang dengan supir, tapi dia datang membawa kru. Setidaknya 1 mobil, setidaknya minimal 4 orang. 1 kameramen, lighting, dan biasanya pasti ada asisten di belakangnya. Lah 4 orang datang ke rumah orang, ngobrak-ngabrik rumah orang yang dituduh sebagai tukang santet, apakah tidak mungkin tetangga datang? Itu faktanya dari semua tontonan yang saya lihat, dari tiga dari semua Indonesia 3 itu ya, dari 3 saya tonton acak, dari 3 konten dan 3 kanal. Itu menunjukkan rata-rata sama. Maka dapat ditengarai ini settingan. Sebab kalau tidak settingan, saya katakan tadi tidak mungkin tetangga tidak datang berisik berantem kayak gitu. Kontraktor ya kan? Kan itu di perkampungan. Walau mungkin sepatu saya lihat pernah dilakukan di hutan. Tapi aku lihat ada cahaya dari mana? Listrik. Listrik nyambung dari mana? Apakah kala itu nyambung sengaja buat rumah-rumahan di hutan, atau sebelumnya memang sudah ada saung di sana yang kemudian dialiri listrik? Di narasinya dikatakan bahwa dia di tengah hutan beginilah babla. Kita pakai logika. Aku lihat cahayanya itu cahaya listrik, bukan lighting. Kalau lighting kan bergerak. Kalau cahaya statis itu berarti ada listrik di atasnya. Andai pun nionya tidak kesorot. Kalau cahaya statis, kalau lighting tetap Kinoflow sekalipun akan begini, dan pasti ada sorot. Kalau ini rata, kemudian kita lihat bayangan juga ada, memungkinkan itu adalah cahaya listrik. Listrik dari mana? Maka dimungkinkan bisa saja memang itu ada saung di tengah hutan yang tidak ditempati, tapi sudah dialiri listrik. Kalau ternyata memang orang itu punya listrik, ya, si saung tadi tinggal sini tengah hutan dan dia punya listrik, bagaimana dia nyambung ke kampung? Kan katanya jauh. Terus kalau memang dia jauh, lagi-lagi logika, dari mana tahu kalau dia tukang santet? Nah sekarang begini bertanya itu, adakah tukang santet sekarang, dukun santet katakan, kan seringkali ditantang oleh dukun santet. Nah, dukun santet menantang. Itu dari sisi logika keberadaban orang timur atau logika logika profesi katakan. Banyak Anda tukang santet. Wah, mendeklir saya tukang santet. Ayo, saya tantang ilmu Anda. Kemudian
pas kemudian berantem seperti itu, kemudian Anda kalah. Nah, itu seperti apa nih? Dari sisi logika gitu ya, dari logika keberadaban. Ada banyak hal yang saya tidak mendiskreditkan, silahkan dinilai. Dari sisi teknik tadi ya. Menurut saya dari analisa teknik, saya tidak memvonis. Analisa teknik, pengambilan gambar dan segala macamnya, saya simpulkan itu mengarah pada rekayasa. Tidak mungkin dari semua teknik. Saya sekitar 3 tahun live. Ya nggak mungkin polisi nggak datang gitu. Kedua, dari sisi peradaban, pertama yang harus saya garis bawahi itu live, anggaplah 3 channel atau 3 kanal ya. Mereka melakukan obrak-abrik dukun santet setidaknya seminggu sekali. Kali 3 kanal berarti kan 3 dukun santet dalam seminggu. Sebulan itu ada, anggaplah seminggu nih, mungkin mereka ada per minggu atau per bulan, anggaplah saya anggap per minggu, berarti ada 3 dukun santet per seminggu, kali sebulan itu 4 minggu, 3 kali 4, 12 dukun santet. Memang ada? Iya. Sekarang masih banyak orang tunggal dari santet. Seperti itu ya. Berarti ada 12 dukun santet selama 1 bulan yang dibasmi. Pertama, ini secara peradaban kita telah mempertontonkan keberadaan dukun santet di Indonesia, atau khususnya contoh Jawa Barat gitu, karena saya pernah nonton yang Jawa Barat, Jawa Timur juga ya. Anggaplah di yang Jawa Barat karena dekat dengan Jakarta. Nah, Jawa Barat, di Jawa Barat bagian sono lah kok bejibun ya tukang santetnya tiap minggu diuber-uber. Lah apa orang kampung ono kagak malu kampungnya banyak tukang santet gitu? Logika kan di situ, Pak. Taruhlah di kampung sampean ya, di Depok. Tiap malam di Depok nih, Depok ini kan wali kota ya. Di Depok ini setiap minggu sekali ada penggerbekan tukang santet. Berarti secara tidak langsung telah mempublikasikan kepada masyarakat dunia, karena YouTube itu dunia, bahwa di Depok gudang tukang santet. Faktanya tiap minggu diuber-uber kagak mari-mari gak selesai. Itu kan dari sisi ini menurut saya tidak tepat. Artinya saya menyayangkan kalau memang ada, iya, faktanya saya juga pernah kena santet, mohon maaf. Ada memang ada, tidak mungkin tidak ada. Entah nanti kategori kata santet itu disamakan dengan sihir, telu atau apa ada perbedaannya. Intinya menyakiti seseorang dengan keilmuan tertentu yang tidak tampak oleh mata. Kan seperti itu jelas ada. Kan begitu, yang mulai dari zaman Nabi dulu kan sudah banyak kisah-kisah seperti itu, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Tetapi menunjukkan di satu wilayah setiap minggu tukang santetnya diuber-uber, itu sama saja, saya ulangi lagi, di kampung itu berarti gudangnya tukang santet. Sekarang begini, umpama Anda tukang santet, nah, kemudian mendeklarasikan saya tukang santet nih, saya akan menantang, kemudian live di YouTube, ujung-ujungnya Anda kalah. Kira-kira seperti apa nih? Apakah Anda punya nyali untuk menantang itu, atau seperti apa ini? Saya tidak bisa mengandai-andai. Saya hanya membandingkan dengan Allahumma Ki Gendeng Pamungkas ya. Maaf, yang sudah meninggal, Ki Gendeng Pamungkas ya. Iya, saya kurang tahu tuh. Ki Gendeng Pamungkas yang dulu mau. Betul nggak? Dia mau menyantet apa? Saya tidak. Iya, Josbus dan segala macam. Saya tidak. Sudah wafat itu? Ya sudah, ya. Saya tidak mau mengatakan berhasil atau tidaknya, tapi keluar beliau di mana-mana kan seperti itu. Iya. Tetapi itu kan dia dikhususkan kepada orang-orang tertentu pada momen-momen tertentu yang mungkin saja bisa saja itu bagian dari publish. Faktanya kan setelah Josbus datang kok dia disembelih apa kok nggak ada kan gitu. Ini kita memperbandingkan ke sini sekelas almarhum lah gampangnya, sekelas almarhum yang seperti itu. Nah ini tiba-tiba ada orang-orang lain yang tiba-tiba menantang orang mau menyantet gitu kan, menyantet seseorang dan kemudian dipertontonkan di sebuah tayangan yang sifatnya internasional gitu. Bagi saya itu sangat kalau memang dia benar tukang santet. Karena ya saya saya juga wartawan yang banyak membidangi hal ini ya, dan saya banyak masuk ke daerah-daerah yang konon dikatakan tukang santet. banyak ahli ilmu seperti itu. Secara umum rata-rata tidak mengakui, walaupun ketika ada orang minta tolong disantetkan, karena saya sebagai wartawan kan pernah untuk benar apa tidaknya kan berarti saya harus minta jasa dia. Ternyata mau, berarti dia benar, dan bahkan dilihatkan beberapa korban, nama-nama korban dan foto yang disantet, yang seperti itu. Artinya, tapi kehidupan sehari-hari biasa, bahkan ada yang kayak ustadz gitu kan. Artinya profesi tukang santet itu
tidak jarang sekali mendeklarasikan bahwa diri saya sebagai tukang. Ya setahu saya ya hanya Ki Gendeng ya. Gitu ya. Oke. Ki Gendeng ya kalau tidak salah, lupa saya namanya. Oke. Terima kasih informasinya Gus AR, luar biasa pengalaman Anda di pemburu hantu, kemudian juga Anda wartawan satu di antaranya saya pernah nulis misteri, di majalah yang sifatnya supranatural. Karena ya makanya saya banyak bergabung dengan kawan-kawan ahli pengobatan seperti itu, termasuk memasuki dunia-dunia yang seperti itu ya. Bahkan sebagian dari antara mereka yang tayang itu juga saya sebagian juga kenal. Terima kasih Gus. Sama-sama. Informasinya luar biasa, informasi Anda, pengalaman Anda bagaimana live ketika di pemburu hantu, memburu-buru hantu. Dan memang tidak terlihat ya hantunya masukin botol atau apa gitu ya. Masukin botol masuk apa tidak, tapi kalau memburu hantu saya kembali kepada substansinya. Untuk saya mau bilang sampai apapun benar atau tidak, kalau yang nggak percaya pasti tidak percaya. Tapi pastinya rumah orang itu ada perubahan nggak atau bersih atau tidak, itu yang ingin dicapai dari tayangan pemburu hantu. Atau kalau orang sakit ada perbaikan atau sembuh, itu saja. Maka kami dulu tetap ada tenggang waktu untuk memastikan rumah itu sudah bersih atau orang itu sudah nyatakan sehat. Ya, pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Gus AR terhadap fenomena banyaknya tayangan-tayangan tentang pemburuan dukun santet. Kalau saya boleh, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.